Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah pembahasan takrif wajib, takrif dan yasis. Kemarin kita bahas takrif wajib. Saya sampai kepada wajib takrif wajib. Yang akan tasawwur bil aqli ada. Kalau dalam risalah awal kita baca takrif wajib apa? Malah yang baru intifa. Kalau di sini kan itu jadi takrifnya wujud. Kalau di risalah awal itu takrifnya wajib. Karena mengambil perkataan wa ahsan yang kita itu tidak menggunakan tasawwur asli. Nanti kita bicara wajib itu apa? Sesuatu yang tidak pernah tiada. Yang sebelum wajib apa yang perkara yang tidak pernah tiada. Kalau pakai sesuatu yang tidak terdengar di dalam akal biasanya kepanjangan. Dia ada takrif
Ila sin wa ta fihi lil tolak. Makna lakunya nih. Kemudian cara bahasanya. Atau makna sorong bangunannya. Sin wa ta yang ada di dalam kalimat mustahil itu diambil dari yang dimaknanya adalah annahu lil tolak. Dimana annahu talaba minal kalam ayahilahu, yaitu maknanya menuntut. Tolak maknanya menuntut. Yang bagaimana maksudnya? Bahwa setiap mukallaf dituntut untuk memustahilkannya. Setiap orang mukallaf dituntut untuk memustahilkannya. Kalau kamu kok nggak mustahil, nggak menemukan sesuatu yang mustahil, berarti kamu tidak mengerjakan satu perintah. Ada perintah untuk memustahilkan. Kayak apa? Wujudnya sekutu bagi Allah. Wujudnya sekutu bagi Allah itu nggak akan pernah terjadi. Nggak akan ada wujudnya sekutu bagi Allah. Kan ada yang katakan sin wa ta di sini adalah tolak tuntutan kepada mukallaf untuk meniadakan atau untuk ayat-ayat kita annahu muhalun, atau untuk meyakini, memperdomani bahwa sekutu bagi Allah itu perkara yang mustahil, perkara yang tidak akan pernah terjadi. Dituntut untuk meyakini, dituntut untuk menemukan bahwa sesuatu yang mustahil itu perkara yang tidak akan pernah terjadi. Nah, kalau kamu tak nemu ini gimana? Berarti akalnya tidak mengerjakan satu perintah. Yang kamu meninggalkan satu perintah untuk meyakini kemustahilannya sesuatu. Kan perkara itu akal menemukan ada yang wajib, juga ada yang mustahil. Artinya sesuatu yang tidak akan tergadang di dalam akal ada. Anak bagi Allah, istri bagi Allah, teman bagi Allah. Itu sesuatu yang mustahil. Namun disuruh meyakini, memperdomani bahwa hal-hal tersebut
maksudnya dipahami seakan-akan seperti tolak fi hadhihi tasniyah dengan penamaan mustahil walaisa kadzalik, padahal ya tidak demikian. Ini bukan maknanya betul-betul perintah untuk meniadakannya. Maknanya kalau dilihat dari lafadznya seakan-akan seperti perintah. Padahal yaitu bukan satu perintah. Seperti perintah dilihat dari penamaannya. Kenapa? Mustahilkanlah. Kayak seperti diperintah untuk meniadakan. Padahal akal menemukan ketiadaannya. Waktaro ba'duhum annahu lil mutawa'ah. Apa mutawa'ah iki? Mutawa'ah iki apa? Sairurah dadine. Ada lagi yang milih, oh ini bukan lil tolab, tapi maknanya lil mutawa'ah. Nah, kalau maknanya sin wataknya itu lil mutawa'ah, wa alaihi yakunu mustahil ma'hudun min istahala, mutawa'un ahala. Kayak mau begini, yuqalu ahal tahu fastahala. Aku memustahilkannya, maka dia menjadi sesuatu yang mustahil. Kalau saya enggak memustahilkannya, maka dia tidak menjadi sesuatu yang mustahil. Kata Nakul Yusi, ini berkata yang berpendapat begini Imam Yusi, an ba'di masyayihihi, dari sebagian para guru-gurunya. Sumaqala wa huwa dhahir, dia berkata bahwa ini adalah pemahaman atau makna yang lebih nyata dari makna yang tolak perintah. Wa nadhara fihi bi anal mutawa'atun yuhamu anna hadza wasafa tara'a bi ta'thiril ghair. Kalau dimaknai mutawa'ah, ini akan seakan-akan menjadi pemahaman mustahil itu hasil dari perbuatannya seseorang. Sesuatu yang tadinya enggak mustahil, kamu mustahilkan gitu loh. Kayak begitu kalau maknanya mutawa'ah. Ini bahasa aja ini. Walaisa kadzalik, padahal mustahil itu bukan hasil dari kerjaannya seseorang. Wajib itu yang enggak dibikin, mustahil juga bukan perkara yang dibikin. Terus walayasihu, dan tidak boleh pula dimaknai ayyakuna lisairurah, menjadikannya, li'annaha taqdari annahu lam yakun muhalan summa soro. Kalau pakainya sairurah akan jadinya apa? Tadinya enggak mustahil, kemudian dia berubah menjadi sesuatu yang mustahil. Walaisa kadzalik, maka makna mustahil juga enggak demikian. Wastadharu, dan menjadikan sesuatu yang nyata. Siapa itu? Ba'dul muhaqqiqin, sebagian para muhaqqiqin, annahuma zaidatani, sesungguhnya sin dan tak dalam kalimat mustahil itu hanya perkara tambahan. Fayakunu, maka akan jadinya mustahil bimakna muhal. Mustahil itu apa? Ya sesuatu yang tidak pernah ditemukan wujudnya, bukan hasil perintah, bukan juga hasil dimunculkan oleh seseorang. Maknanya sesuatu yang ditemukan ketiadaannya.
Jadi mau dimaknainya apa? Mau tolab, apa sayrurah, apa mutawa'ah. Sayrurah nggak mungkin, karena akan jadinya hasil kerjanya seseorang. Kayak saya pecahkan ini, maka jadilah dia pecah. Tadinya apa? Nggak pecah gitu loh. Nah, kalau dimaknai sayrurah maka akan jadinya mustahil itu sesuatu yang tadinya bukan mustahil kemudian kamu mustahilkan gitu. Nggak begitu, karena mustahil itu memang asalnya sudah mustahil. Kan sudah ngomong mustahil asalnya dari apa? Muhalun. Kalau wajib wujub, mustahil min apa? Wujub, istihalah, jawaz. Asalnya mustahil bagaimana? Asalnya istihalah. Asalnya perkara yang memang tidak ditemukan adanya. Maka akal yang sehat akan bisa menemukan hal tersebut, bahwa perkara itu memang gak dijumpai oleh akal adanya. Jadi kamu mau memaksakan muncul di pikiran kamu nggak bisa, karena perkara itu nggak pernah dijumpai adanya. Seperti apa? Jirim yang tidak bertempat. Jirim yang tidak bertempat itu tidak akan pernah dijumpai adanya. Bukan hasil dari kerjanya seseorang, juga nggak perlu pakai tuntutan. Ayo tiadakan jirim yang bertempat. Ya nggak usah kamu tiadakan, memang jirim yang bertempat itu nggak akan pernah ada. Jadi sin dan ta itu dimaknai zaidah saja, tambahan untuk sebuah kalimat yang maknanya kembali kepada makna asalnya, yaitu mohalun, sesuatu yang tidak pernah dijumpai adanya. Qaluhu mala yatasawwaru bidhammil ya, mala yutasawwaru ay fathiha, mala yatasawwaru ala mamaro, sebagaimana penjelasan yang terdahulu di dalam penjelasan wajib. Bisa maknanya fa'ilnya disembunyikan jadinya yutasawwaru, bisa dengan menghadirkan fa'il maknanya yatasawwaru. Tidak bisa digambarkan atau maknanya tidak mungkin terjadinya. Terus ketika sudah ditakrif demikian, waktu ridho, ada yang ngerot nih, bi anal mustahil qad yatasawwaru fil akli wujuduhu, idil aklu qad yatasawwaru muhalun kama taqaddam. Masa ada kok akal yang bisa menemukan sesuatu yang mustahil? Ada kok akal yang bisa memahami sesuatu yang tidak pernah mengalami wujud? Kayak contohnya akalnya orang-orang Mu'tazilah yang mengatakan boleh saja Allah, boleh aja apa sifat Allah itu tiada, boleh aja Allah itu tidak bersifat dengan sifat kudrat, padahal itu hal yang mustahil. Tapi kata dia boleh saja akal menemukan hal itu. Atau kayak tadi, Allah itu ya boleh saja punya anak. Kalau Allah nggak punya anak, nggak bisa bikin anak, berarti Allah itu lemah. Ini kan ada yang mengatakan bisa ditemukan sesuatu yang mustahil.
sebagaimana rot-rotan waktu membahas perkara wajib. Wa ujiba bima maro, sebagaimana pendapat jawaban yang terdahulu, min annal murada bitasawwur huna, yang dimaksud tasawwur huna adalah at-tasdiq, bermakna tasdik. Tasawwur huna at-tasdiq bimakna al-id'an wal qabul, yang maknanya adalah id'an wal qabul, sesuatu yang bisa diakui oleh setiap hati dan bisa diterima, bukan hanya dikatakan. Kalau dikatakan mah bisa aja, kayak Tuhan tiada, ya boleh saja kalau mengatakan Tuhan tiada. Boleh saja mengatakan Tuhan itu tidak bersifat kudrat, boleh saja. Tapi nggak bisa id'an wal qabul, nggak sampai pada maknanya at-tasdiq, dibenarkan. Artinya itu hanya sampai kepada maknanya tasawur, bukan bermakna tasdik, hanya nemu sandaran-sandaran sesuatu dengan sesuatu, tapi belum ditetapkan hukumnya. Kalau sudah pada penetapan hukum, maka hal itu tidak bisa diterima, gitu loh. Kalau perlu disandarkan, ya boleh-boleh saja, namanya penyandaran. Kan menetapkan itu asalnya menyandarkan dulu, baru ditetapkan. Ente mau menuduh sesuatu, ya kamu sandarkan dulu tuduhannya, baru ditetapkan. Kalau hanya menyandarkan masih boleh. Tapi ketika mau ditetapkan hukumnya, sekutu itu ada, akal tidak menerimanya, gitu. Akal menolaknya. Akal yang sehat nggak bisa sampai id'an wal qabul. Wadakhala fi ta'rifi kulli minal mustahil dharuri wa nadhari, maka masuk pula dalam ta'rif ini ada pula mustahil yang namanya mustahil nadhari dan mustahil dharuri. Mustahil yang perlu dipikir dan ada mustahil yang tidak perlu dipikir. Mustahil yang tidak perlu dipikir yang mana? Yang semua akal bisa menemukan hal tersebut, namanya mustahil yang nggak perlu dipikir. Kayak mustahilnya benda tidak bertempat, nggak usah dipikir. Kenapa? Semua akal sedunia nemu. Nggak akan ada kamu jumpai benda tapi tidak ada tempatnya, nggak ada. Semua akal sedunia akan nemu hal tersebut. Dan itu sama. Kalau ada akal mengatakan ada, saya pernah nemu benda nggak ada tempatnya, oh berarti akalnya rada sableng gitu. Ada pula mustahil yang nadhori, yang kalau nggak dipikir kamu nggak akan menemukan hal tersebut. Seperti apa? Sekutu bagi Allah, anak bagi Allah, istri bagi Allah. Sesuatu yang kalau nggak dipikir gimana? Nggak nemu. Bohong bagi para nabi, bodoh bagi para nabi, itu hukumnya mustahil. Tapi mustahilnya nadhori, harus dipikir gitu. Jadi mustahil ada berapa? Ada dua. Ada mustahil yang tidak usah dipikir, ada mustahil yang harus dipikir. Yang nggak usah dipikir contohnya apa? Mustahil yang nggak usah dipikir contohnya apa? Hah? Apa? Yang kenceng apa ya? Apa wayang?
Mustahil yang nggak usah dipikir, contohnya apa? Contohnya benda tidak bertempat. Tulis, lu ngotot aja. Karena benda bertempat itu hukumnya apa? Wajib. Kalau ada benda kok tidak bertempat, hukumnya mustahil. Dan itu mustahilnya nggak usah dipikir, semua akal nemu. Kalau begini umpamanya bapak kamu nyuruh, nak tolong ambilin sepatu bapak yang tidak di mana-mana, nak, gitu. Hah? Bisa nggak kamu? Tolong ambilkan sendal saya yang tidak di mana-mana, coba. Bisa nggak? Kenapa? Hah? Nggak bisa ngeliat. Kalau bendanya nggak ada, gimana mau diambil? Karena benda itu harus ada tempatnya. Kalau mau diambil, mau dipindahkan, bendanya harus ada dulu. Kalau ada bendanya harus ada tempatnya. Kalau nggak ada tempatnya, bagaimana bisa diambil? Jadi semua akal yang sehat akan menolak tuh. Nggak mungkin ada benda tapi tidak bertempat. Maka dikatakan mustahil. Ya, mustahil yang seperti itu nggak usah dipikir, anak kecil juga tahu. Yang kedua, mustahil yang perlu dipikir. Contohnya apa? Anak bagi Allah, istri bagi Allah, apalagi sekutu bagi Allah, apalagi apalagi nggak nulis. Nabi berbohong, hukumnya apa? Mustahil. Namanya mustahilnya harus dipikir. Kalau nggak dipikir akan mengatakan, ya Nabi kan boleh aja bohong, Nabi boleh aja salah. Nah, padahal Nabi itu maksum, mustahil berbuat salah. Gara-gara nggak mikir, boleh aja Nabi salah, kan Nabi manusia juga. Jadi kalau nggak mikir nggak nemu tuh, nggak bisa memahami Nabi itu mustahil berbuat salah, mustahil berbohong. Nah, kalau Nabi boleh salah, kamu boleh salah. Nabi boleh bohong, kamu boleh bohong. Lah bedanya apa Nabi dan kita? Nah, jadi hukumnya itu mustahil, tapi kedudukannya untuk menemukannya perlu dipikir. Fal awalu ka'ru au khulu jirmi anil harakati wasukun. Seperti sebuah benda, ada benda tidak gerak, tidak diam. Hukumnya apa? Ada benda tidak gerak, tidak diam. Hukumnya apa? Hukumnya apa? Lu nyari siapa? Hukumnya apa? Ini nggak usah dipikir. Emang kamu pernah nemu ada benda nggak gerak, nggak diam? Ada. Benda itu keadaannya bagaimana? Nah begitu. Kok ada benda gerak enggak, diam enggak, namanya apa? Itu enggak akan dijumpai.
Biar kamu cari sampai ke akhirat sono nggak dijumpai ada benda yang nggak gerak, nggak diam. Karena itu hukumnya mustahil, dan mustahil seperti itu nggak usah dipikir. Kenapa sih? Lah wong kelihatan. Buktinya apa ya? Kalau benda itu nggak gerak, ya kok buktinya? Kalau wong kelihatan, kalau nggak diem gerak, adanya dua doang, kok mau dipikir buktinya apa? Lah ada nggak kamu jumpai? Kayak kiai dulu didatengin sama santrinya yang lain, ada kiai benda yang nggak bertempat, ente cari dulu bendanya, bawa sini, ini kitabnya saya ganti nanti. Kalau ada benda yang kalau ada benda yang nggak gerak, nggak diam, ente bawa sini, ini kitabnya saya ganti. Kalau enggak, ente keluar bikin kacau aja. Kenapa? Otaknya konslet gitu dong. Jadi nggak dijumpai ada benda kok nggak gerak, nggak diam. Wasani yang kedua kasyarik, seperti sekutu bagi Allah. Itu harus dipikir. Kata orang Arab, bikin rumah sendiri aja repot, apalagi bikin langit bumi. Ya mestinya ada yang bantuin dong. Masa sih Tuhan nggak ada sekutunya? Masa Tuhan nggak ada temannya? Masa Tuhan nggak ada yang bantuin gitu? Itu pendapatnya orang Arab, logikanya orang Arab begitu. Maka kalau nggak mikir, ya nggak akan nemu kalau Tuhan itu esa. Gitu. Untuk nemu Tuhan esa harus mikir. Namanya mustahil nadhari. Terus ada dua cara menemukan perkara mustahil. Lah yang dua cara yang nadhari doruri itu cara nemunya. Lah keadaan mustahil, derajat mustahil ada berapa? Ada 3. Waqad arafta anal anwa ats-tsalatsa al-muqayyad tajri fil mustahilat aidan wa tadabbur. Maka sebagaimana apa yang sudah dibicarakan kemarin dalam perkara wajib, bahwa ada 3 derajatnya mustahil. Ada mustahil mutlak, ada mustahil muqayyad, ada mustahil aridi. Mustahil mutlak kayak apa? Yang mustahilnya tidak tergantung dengan sesuatu yang lain. Mau ada akal, nggak ada akal, mau ada dalil, nggak ada dalil, memang dia keadaannya mustahil, seperti sekutu bagi Allah. Mustahil muqayyad contohnya apa? Bohong bagi Nabi, berbuat salah bagi Nabi, bodoh bagi Nabi, itu mustahil muqayyad. Jirim, tidak gerak, tidak diam, itu mustahil. Mustahilnya muqayyad. Jirim tidak bertempat, itu mustahil. Mustahilnya muqayyad. Terus yang ketiga mustahil aridhi. Apa aridhi? Mustahil tidak terjadinya gitu. Kemarin kan wajib aridhi, wajib terjadinya. Sebaliknya mustahil aridhi maknanya mustahil tidak terjadinya. Kenapa kok mustahil tidak terjadinya? Karena ada dalam ketentuan Allah, ada dalam ilmunya Allah. Sesuatu yang diilmu oleh Allah, yang ditentukan oleh Allah kok tidak terjadi, hukumnya mustahil.
Kayak apa? Kiamat. Kalau kiamat itu disebut tidak terjadi, hukumnya apa? Mustahil. Kenapa kok mustahil? Karena di ilmunya Allah kiamat itu diketahui wujudnya. Kok tiba-tiba kiamat itu nggak ada wujudnya, maka mustahil. Besok kamu kawin, di ilmunya Allah kamu kawin, kok kamunya nggak jadi kawin, mustahil. Mustahil aridi. Tapi ada, pernah terjadi di zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Ada seseorang malaikat datang ke Nabi Ibrahim memberitakan bahwa fulan besok akan mati. Begitu hari esoknya Nabi Ibrahim ketemu masih sehat-sehat aja, masih keluyuran sono. Sampai besoknya ketemu masih sehat-sehat aja. Ini malaikat gimana sih? Beritain katanya besok akan mati, kok saya ketemu masih hidup. Gimana itu? Mustahil apa enggak? Mustahil apa enggak? Hah? Itu terjadi buktinya. Kalau mustahil kan nggak akan terjadi. Jadi itu bagaimana? Oh, malaikat menceritakan, memberitakan bukan yang di ilmunya Allah. Malaikat memberitakan yang ada di tulisan. Di tulisannya fulan besok mati. Nah, tulisannya tuh. Tapi di ilmunya Allah matinya tahun depan. Terus pas besok kira-kira mati apa enggak mati? Ya enggak mati. Kenapa? Di ilmunya Allah dia belum diketahui mati. Diketahui matinya nanti tahun depan. Nah itu kok ditulis mati, diberitakan ada apa? Oh, Allah mau memberitakan bahwa amal perbuatan kamu itu diperhitungkan oleh Allah. Allah membuat nilai, memberi hasil untuk amal perbuatan kita. Begitu orang itu masih hidup, Nabi Ibrahim ketemu lagi malaikat. Sini. Ente ngomong orang sudah mati besok kok masih hidup. Iya ya Nabi. Pagi-pagi dia bersedekah, pagi-pagi dia silaturahmi. Wah, akhirnya tulisan matinya diundur sama Allah. Tulisannya dirubah sama Allah, bukan yang di ilmunya Allah. Ini yang sering orang salah paham, bahwa takdir bisa dirubah dengan amal. Takdir bisa dirubah dengan doa. Takdir di situ bukan yang di ilmunya Allah, tapi takdir di situ yang ditulisan Lauhil Mahfuz. Kenapa? Karena yang ditulisan Lauhil Mahfuz itu yamhullahu ma yasha wa yuthbit. Allah itu bisa menuliskan sesuatu dan bisa menghapusnya. Wong tulisan bisa ditulis, bisa dihapus. Kalau yang di ilmunya Allah bukan tulisan, nggak bisa ditulis, nggak bisa dihapus gitu loh. Kalau yang di Lauhil Mahfuz itu tulisan. Makanya kalau kamu doa, silaturahmi, bersedekah, itu bisa merubah sesuatu keadaan yang di Lauhil Mahfuz, yang mana itu akan sesuai dengan ilmunya Allah Subhanahu wa taala gitu.
Jadi kalau ente ngomongnya kalau sudah di ilmu semua berarti kita nggak usah ngapa-ngapain lagi dong. Nah, kamu lihatnya jangan ilmunya, lihatnya lauhil mahfuz yang bisa dirubah, yang keadaannya bisa berganti, gitu kan. Yang sesuai dengan keadaan kita bersama amal kita. Ya, jadi mustahil aridhi itu berkaitan sama yang di ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau di ilmunya Allah kamu besok hidup, pasti hidup. Nah, kalau mati gimana? Mustahil aridhi, gitu loh. Mustahil akan terjadinya. Nah, ya mustahil akan terjadi sesuatu yang berbeda dengan ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dengan tulisannya mah iya, hari ini hidup, ditulis besok mati, dirubah 20 tahun lagi, boleh. Tapi silaturahmi itu, doa itu berubahnya juga atas ketentuan Allah. Ntar kalau tiap silaturahmi itu pasti memanjangkan umur, kamu gak mati-mati dong. Asal mau mati silaturahmi panjang lagi, mau mati silaturahmi panjang lagi, lah kapan matinya gitu. Panjangnya itu pun atas ketentuan Allah. Allah menentukan kamu dipanjangkan umurnya, diberikan keberkahan umur sesuai dengan ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mustahil juga ada 3 sebagaimana wajib derajatnya, ada mutlak, ada muqayyad, ada aridhi. Fil akli taqaddama annal al fihi, sebagaimana yang terdahulu bahwa al fil akli, al akli di situ imma lil ahdi, bisa satu akal yang sehat, bisa au lil istighraqi, untuk semua akal, tapi kecuali akal yang soak, nggak masuk dalam hitungan. Lakin biqat'in nadhar, dengan akal yang terputus, anil ala akil mani'ah. Fandu fi abidalika maqad yuqala innahu qad yatasawwaru fil ba'dil uqul wujudu ba'dil mustaqilat fala taghful. Yaitu akalnya seperti apa yang sowak itu? Akal yang mengatakan bisa saja perkara yang mustahil itu wujud. Banyak orang tidak bisa memisahkan antara mustahil dan luar biasa. Banyak nih nggak bisa misahin antara mustahil dan luar biasa. Kalau ada seseorang makan paku, paku setoples dimakan, mustahil, kayaknya mustahil. Padahal itu luar biasa, gitu loh. Kadang nggak bisa bedain ya. Kenapa? Karena orang-orang yang ahli adi, orang yang ahli hukum kebiasaan, itu hanya akan melihat apa yang sudah terlihat mata itu ya terjadinya pasti begitu. Kalau nggak begitu maka hukumnya mustahil. Ada api ditempelkan sesuatu yang kering kok tidak terbakar, hukumnya mustahil. Nah, ini salah hukum namanya. Ini kadang nggak bisa misahin mana mustahil, mana luar biasa. Jadi begitu tuh.
Sampai keluar kata-kata apa? Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Bahaya tuh. Hah? Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Seakan-akan Allah itu bisa bikin segalanya, walaupun itu mustahil. Perkataan ini muncul dari mana? Dari orang-orang ahli adi. Karena dia melihat dalam perkara adi juga bisa terjadi. Ada api enggak membakar, ada pisau enggak memotong. Padahal itu kan mustahil. Nah, ini kacaunya di sini. Makanya jangan pernah mengatakan api membakar itu hukumnya wajib. Jangan mengatakan nasi yang kamu makan itu wajib mengenyangkan. Api yang nempel itu wajib membakar. Jangan begitu. Karena kalau nanti nggak membakar, akan sebaliknya jadinya mustahil. Padahal mustahil itu yang aslinya mustahil ya ini sesuatu yang tidak akan pernah terjadi. Itu namanya mustahil. Kalau masih bisa terjadi, ya bukan mustahil namanya. Lah, ada perkara kok bisa terjadi tapi enggak seperti biasa, namanya luar biasa. Gitu dong, bukan mustahil. Makanya kalau ada orang mengatakan, bisa saja mustahil terjadi. Wah, ini berarti dia orang-orang ahli adi. Jadi kita mengatakannya apa? Kalau ada api kok menimbulkan terbakar, itu memang biasanya seperti itu. Nasi kalau dimakan biasanya mengenyangkan. Pisau tajam kalau dipakai biasanya memotong gitu. Lah kalau nggak terjadi, luar biasa gitu dong, bukan mustahil. Jadi orang nggak bisa bedain ini, nanti akan salah menempatkan. Sampai muncullah kata-kata tidak ada yang mustahil bagi Allah. Padahal kalau mau dinyatakan perkara yang mustahil bagi Allah ada 20 perkara yang mustahil. Apa? Mustahil tiada, mustahil berawal, mustahil berakhir, mustahil ada samanya, mustahil tidak berdiri sendiri, sampai mustahil bisu. Kan mustahil berarti ada yang mustahil bagi Allah. Itu nanti bicara lanjut kita lebih luas bicara pada sifat kudrat. Bisa enggak Allah bikin sesuatu yang mustahil? Nanti kita bicara pada sifat kudrat tuh, lebih luas pembahasannya, menunjukkan bahwa mustahil itu sesuatu yang memang tidak akan pernah terjadi, hingga ya diciptakan pun nggak bisa. Bagaimana ada perkara-perkara mustahil kok bisa diciptakan? Kalau ada perkara mustahil kok Allah bisa menciptakannya, namanya bukan mustahil, namanya jaiz gitu. Qauluhu wujuduhu, tidak tergambar apanya dalam akal, wujudnya. Al-dhamiru a'id alama, maka wujuduhu, dhamiruhu itu kembali kemana? Ke ma. Ma itu apa ya? Apa saja yang kamu pikirkan. Kayak ma la yatasawwaru fil akli wujuduhu. Ma, apa-apa yang tidak tergambar di dalam akal wujudnya. Ma-nya apa? Bertempat umpamanya. Jirim
dengan tempatnya. Kalau ada jirim kok tidak bertempat, jirim tidak bertempat, maka hal itu tidak tergambar di akal wujudnya. Nya kemana? Ke jirim yang tidak bertempat gitu loh. Sesuatu yang tidak tergambar di dalam akal adanya. Nya itu kemana? Ya ke perkara yang mau kamu putuskan tadi. Apa itu? Tidak menempatnya jirim, tidak gerak dan diamnya jirim, itu mustahil tergambar adanya, atau ada wujud yang tidak gerak dan diam, ada wujudnya jirim yang tidak gerak dan diam. Wabuh, kita ada pembahasan fi taqyid, di dalam mengqayyiti bil wujudi, dengan wujud. Bi annahu yasiru ta'rif ghairu mane, seakan-akan ta'rif ini enggak jamek mane. Lidukhuli kulli minas sifatis sulub wal ahwal fihi, li annahu la yatasawwaru fil aqli wujuduhu fa innahu laisa minal mawjudat. Ada pembahasan begini. Ta'rif yang mengatakan mustahil itu sesuatu yang tidak tergambar wujudnya. Mustahil itu sesuatu yang enggak tergambar adanya. Ya, namanya mustahil. Adanya atau wujudnya nggak bisa dijumpai atau nggak bisa digambarkan oleh akal. Tapi ada loh yang namanya sifat salbiyah dan sifat ahwal. Makanya sifat bangsa hal, ada hal nafsiyah, ada hal salbiyah, ada hal maknawiyah. Hal maknawiyah, hal nafsiyah, terus sifat salbiyah, ini kan sesuatu yang nggak bisa dijumpai. Tapi kenapa nggak dimasukkan kelompok mustahil gitu loh. Ada sesuatu yang nggak bisa dijumpai, tapi nggak masuk perkara yang mustahil. Tadi katanya mustahil itu sesuatu yang gak akan pernah dijumpai wujudnya. Ini ada sesuatu yang gak dijumpai wujudnya, kenapa gak masuk mustahil? Kayak apa? Sifat salbiyah kan gak dijumpai wujudnya. Sifat hal kan gak dijumpai wujudnya, kenapa gak masuk perkara mustahil? Harusnya kalau ini jamek maneh, ta'rif ini menyeluruh, ya mestinya salbiyah yang mustahil, hal yang mustahil. Kenapa? Karena nggak dijumpai wujudnya. Ujiba bi anal murada bil wujudi mutlaqus subut wa hina idzin la yaruddu dzalika. Wa inna fahina itu la yuraddu dzalika li'annahu la yatasawwaru fil aqli subutuhu fata'ammul. Maka dijawab oleh musannif di sini bi anal murada, yang dimaksud dengan wujud di situ adalah mutlaqus subut, sesuatu yang betul-betul ditemukan keberadaannya, sesuatu yang betul-betul dijumpai keberadaannya. Kalau sifat salbiyah, sifat maknawiyah, maka sifat-sifat ini ditetapkan, ditemukan keberadaannya sebagaimana akal bisa menjumpai
adanya sifat-sifat itu bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah ya bersifat dengan sifat salbiyah. Allah bersifat dengan sifat maknawiyah. Walaupun perkara-perkara itu tidak ditemukan wujudnya, tapi ditemukan ketetapannya. Akal nggak nemu wujudnya, tapi akal menemukan ketetapan adanya. Hukum ketetapan adanya itu dijumpai. Nah, kalau mustahil di sini maknanya tidak dijumpai, ketetapannya aja nggak ada, apalagi wujudnya. Tetapnya keberadaannya aja nggak dijumpai, apalagi nyata-nyata wujudnya. Jadi maksud la yatasawwaru fil akli wujuduhu, maknanya subutuhu, nggak dijumpai ketetapannya, apalagi keberadaan wujudnya. Wong ketetapannya dalam akal aja nggak ada. Lah contohnya sesuatu yang ditemukan ketetapannya oleh akal apa? Seperti tidak berawal bagi Allah. Allah itu disebut bersifat kidam. Kidam itu maknanya apa? Tidak berawal. Ini sifat yang wajib ada bagi Allah. Loh, kidam itu kan gak dijumpai wujudnya, tapi ditetapkan, ditemukan ketetapannya, bahwa Allah tetap wajib tetap bersifat dengan sifat kidam. Allah wajib tetap dengan sifat baqo. Allah wajib tetap dengan sifat mukhalafah. Jadi ditemukan ketetapannya. Kalau mustahil nggak ditemukan ketetapannya, apalagi nyata-nyata wujudnya. Jadi sesuatu itu nanti derajatnya dibagi tuh jadi berapa? 4. Ada sesuatu yang wujud, sesuatu yang adam, terus sesuatu yang amrun ibaroh, terus sesuatu yang maknanya bangsa hal. Ada 4 perkara yang disebut sesuatu. Jadi yang dimaksud dengan mustahil adalah wujudnya sesuatu itu adalah tetapnya sesuatu. Bukan hanya derajatnya harus wujud, tapi ketika dia ditemukan ketetapannya, maka itu termasuk bukan perkara yang mustahil. Kalau mustahil ketetapannya aja nggak dijumpai, apalagi wujudnya. Kalau begitu wahina idzin la ya rudu, maka begitu berarti tadi itu bukanlah takrif yang tertolak, karena musonif bisa menjelaskan maksudnya tidak dijumpai ketiadaannya, maksudnya tidak pernah dijumpai adanya adalah ketetapannya. Sekutu bagi Allah nggak pernah dijumpai ketetapannya, apalagi nyata-nyata wujudnya. Benda yang tidak gerak, tidak diam, nggak pernah dijumpai ketetapannya, apalagi wujudnya. Fahina idzin la yaruddu dzalika li'annahu la yatasawwaru fil aqli subutuhu. Maknanya mustahil itu apa? Sesuatu yang tidak ditemukan oleh akal subutnya atau ketetapannya. Ini membahas yang dimaksud wujud adalah mutlaqus subut, bukan wujud yang maknanya jelenggreng gitu loh. Jelenggreng itu apa sih? Bersosok gitu loh. Sesuatu yang nggak dijumpai sosoknya, bukan begitu maksudnya. Kalau
harus maknanya sosok, nanti perkara yang bangsa ibaroh, bangsa hal, nanti masuk perkara yang mustahil karena nggak dijumpai sosoknya. Kayak apa contohnya? Barat, timur, mana barangnya? Ada nggak? Coba tunjukkan barat itu yang mana barangnya? Atau yang gampang dah. Ini apa ini? Tangan. Ini kanan, ini kiri. Coba kanan yang mana? Ini tangan. Kanan yang mana? Itu tangan. Kanan itu mana? Ya nggak bisa dilihat gitu. Yang dilihat apanya? Tangannya. Lah kanannya mana? Ditetapkan gitu loh. Bukan ditemukan keberadaannya gitu. Ditetapkan bahwa oh yang sebelah situ namanya kanan. Oh yang sebelah sini namanya kiri gitu loh. Kalau dilihat wujudnya, ini ya tangan, ini ya tangan. Dia dimaksud wujud bukan hanya jelenggerengnya atau sosoknya, tapi juga termasuk ketetapannya atau sesuatu yang ditetapkan pada perkara. Barat ditetapkan, kanan ditetapkan. Mustahil itu ketetapannya aja nggak ada, apalagi sosoknya gitu loh, apalagi nyata-nyata keberadaan wujudnya. Contohnya apa lagi? Kolong meja. Kolong itu ada nggak? Kolong itu ada nggak? Nggak ada. Kalau nggak ada nggak disebut dong. Sendalnya di mana? Di kolong. Loh. Itu apa? Sendal saya masuk ke kolong mobil. Kolongnya ada nggak? Kalau nggak ada gimana? Ada kolongnya? Nggak ada kolong. Adanya apa? Mobilnya ada. Kolongnya? Nggak ada. Nggak ada itu maknanya apa? Nggak ada jelenggerengnya gitu loh. Tapi ditemukan ketetapannya. Namanya subut, bukan wujud gitu. Ada subut, ada wujud. Kalau mobilnya wujud, tangannya wujud. Kalau kanannya subut namanya gitu. Kenapa kok subut? Karena nggak bisa sampai derajat wujudiyah, hanya pada derajat iktibariyah, hanya bisa digambarkan, bukan dinyatakan gitu loh. Kalau yang derajatnya wujudiyah bisa dinyatakan. Kalau iktibariyah hanya bisa digambarkan. Kayak contoh gini. Ini ada mobil sama motor terus tabrakan. Itu bukan mobil, Bib. Iya, ini namanya penggambaran gitu loh. Mobilnya mana? Ya nggak wujud, tapi subut dengan ini gitu loh. Ditetapkan dengan ini kayak sebagai mobil, ini motornya terus tabrakan. Kalau ada orang ngomong protes, itu mah bukan mobil, Bib. Ya gue juga ngerti ini bukan mobil. Kalau nggak pakai begini, masa saya mau ngambil mobilnya, motor repot menggambarinya pakai mobil sama motor gimana? Itu bukan menggambarin ya begitu. Jadi ada perkara yang tergambar gitu loh, bukan dinyatakan.
nyatakan gitu loh. Kolong itu tergambar gitu loh. Kolongnya meja. Ente mau ngomong nggak ada bisa ditemukan, mau ngomong ada nggak bisa dilihat gitu loh. Jadi ngomongnya apa? Subut, bukan wujud. Lah ini di sini maknanya apa? Oh, walaupun tulisannya wujud, maknanya subut. Jadi mustahil itu nggak dijumpai, subutnya aja nggak dijumpai, apalagi sampai derajat wujudnya nggak akan pernah ketemu gitu loh. Subutnya aja nggak terjadi. Jadi wujud di sini adalah subut, bukan wujud yang betul-betul maknanya wujud, maujudat. Karena perkara itu ada maujudat, makdumat, hal, dan amrun ibaroh. Ya, ini penjelasan tentang perkara yang mustahil. Nanti mustahil itu apa? Sesuatu yang keadaannya memang tidak pernah dijumpai adanya, bukan dituntut, bukan hasil tuntutan, juga bukan hasil pekerjaannya seseorang. Memang keadaan sesuatu yang keadaannya tidak pernah dijumpai adanya. Nah, perkara mustahil ada dua cara menemukannya. Ada yang cara nemunya pakai dipikir, ada yang cara nemunya nggak usah dipikir. Derajatnya ada tiga, ada yang mutlak, ada yang muqayyad, ada yang aridi. Terus qauluhu wal jaizu wallahu a'lam bissawab. Wa ila hadratin nabi al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana i'tarafna bi annana iqtarafna wa anana asrafna laladha ishrafna fatub tauba tawsili kulli hauba wa solana aurati wa amini rawati wa ghafirli walidina rabbi wa mauludina wal ali wal ihwani wa sairil hilani wa kulli dhi mahabbah au jiratin au suhbah wal muslimina ajma'ina rabbi isma fadlan ajudan mannan la biktisabi minna bil mustafa rasuli suli salla wa salam rabbi alaihi andal habbi wa alihi wa sahbihi dada tawsi suhbi walhamdulillahi bil badi wa tanahi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.